Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melalui aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu yang menyapa kami dalam pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami. Biarlah firman Tuhan yang menjadi penuntun, penerang setiap langkah kami. Inilah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku, umpasa Batak berkata, tinalik bulung si hupi, pinasaong bulung si hala. Unang sumolso dipudi, dada si paingot nasoada. Umpasa ini menekankan, mengajarkan, mengingatkan kepada kita, kepada anak-anak, agar maulah mendengarkan nasihat. Sebab nasihat itu sangatlah penting. Bagi anak-anak, mari dengarkan nasihat, didikan orang tuamu. Mari kita mau mendengarkan nasihat teman-teman kita, saudara kita, orang-orang yang lebih tua dari kita. Karena terkadang ketika kita tidak mau mendengarkan nasihat, disitulah terkadang datang penyesalan. Mendengarkan nasihat dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya dalam kitab Amsal 19 ayat 20 juga berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Mendengarkan nasihat dapat mendatangkan kebijakan bagi kita. Berarti begitu pentingnya untuk kita mau mendengarkan nasihat dan didikan. Ada banyak orang menjadi gagal. Ada banyak orang celaka. Ada banyak orang tidak beruntung karena tidak mau mendengarkan nasihat. Saudaraku, itu juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Akibat tidak mau mendengarkan nasihat perkataan firman Allah yang dikatakan oleh Allah melalui para nabi, bangsa itu menjadi bangsa yang bobrok dalam karakter, akhlak. Kalau kita lihat dalam pasal 7, di sana terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, bertindak sesukanya. Orang-orang mencintai kebohongan. Mereka menjadi seorang yang pengincar darah, jahat. Dikatakan pemuka menuntut hakim dapat disuap, pembesar memberi keputusan sesuai dengan kehendaknya, hukum mereka putar balikan. Akibat dari semuanya itu karena tidak mendengarkan nasihat, didikan dan firman Allah. Dan mereka pada akhirnya dibuang dalam pembuangan. Dan pada renungan kita hari ini, Nabi Mika juga berkata, Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Kata telah diberitahukan berarti sudah dikatakan, sudah diberitahu, sudah dinasehati, sudah dididik, sudah disampaikan apa yang dituntut Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Namun sayangnya mereka tidak mau mendengarkan, sehingga jatuh dalam pembuangan, penderitaan. Dan dalam renungan kita ini mari kita belajar apa yang dituntut Tuhan dari bangsa itu dan kepada kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama dikatakan berlaku adil. Berlaku adil berarti tidak memihak
tidak membela yang salah. Berlaku adil berarti mencintai kebenaran. Jangan karena temanmu, jangan karena satu marga, jangan karena keluarga, jangan karena menguntungkan bagi kita sehingga kita tidak berani mengatakan keadilan, mengatakan kebenaran, mengatakan yang sesungguhnya dan memihak kepada yang tidak benar. Saudaraku, ingat, ada Tuhan hakim yang adil. Mungkin di mata manusia kita boleh berbohong, tapi di mata Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Yang kedua dikatakan mencintai kesetiaan. Orang Kristen itu dituntut menjadi orang yang setia. Setia kepada keluarga, suami, istri, anak. Terlebih setia kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, beriman. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Kesetiaan itu penting dan berharga di mata Tuhan. Karena dari mana Tuhan bisa melihat kita? Kalau bukan dari kesetiaan kita kepadanya. Yang ketiga terakhir dikatakan mencintai. Mau merendahkan hati di hadapan Allah. Yang ketiga ini luar biasa. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Rendah hati bukan berarti Allah itu adalah Allah yang sombong. Yang merindukan selalu diagung-agungkan, bukan. Tapi hidup dengan rendah hati di hadapan Allah adalah karakter hidup yang mengajari kita dan mengingatkan kita selalu bahwa Allah lah yang turut campur tangan mendatangkan berkat bagi kita. Apapun keadaan, kehebatan, kekayaan, kehormatan, hasangapun, hagabion, hamuraun yang kita rasakan, kita nikmati pada saat ini adalah pemberian Allah. Bukankah itu yang diakui oleh Ayub ketika dalam penderitaannya? Dia berkata Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Allah. Segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita boleh nikmati dalam hidup ini adalah atas seizinnya Allah. Jangan meninggikan hati di hadapan Tuhan, melainkan tetap selalu berada dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dalam Amsal 18 ayat 12 juga dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kesombongan, keegoisan, keangkuhan, merasa diri hebat, merasa diri sudah tidak membutuhkan Tuhan akan mendatangkan kehancuran. Tapi hidup yang merendahkan hati mendatangkan kehormatan. Saudaraku, biarkanlah renungan ini menjadi berkat buat kita, menasihati kita agar kita hidup dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga sudah menasihati kami dan mengingatkan kami melalui renungan pada pagi hari ini. Biarkanlah Tuhan renungan ini tidak hanya kami dengar tapi juga kami lakukan, berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus yang menuntun kami, mengajar dan mengingatkan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar tapi juga harus mampu dan mau melakukan firman Tuhan. Karena seorang yang mau mendengarkan nasihat, didikan firman Tuhan akan beroleh kebijakan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan hari ini kepadamu Bapa. Lindungilah kami, jagai kami Tuhan. Berkatilah setiap aktivitas kami, agar kami selalu dalam naungan-Mu. Berkati saudara kami yang sakit ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Bagi mereka yang berduka, hiburlah Tuhan. Berikan kekuatan kepada yang lemah. Hanya kepadamu kami berserah. Kami yakin, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia, yang maha kuasa, yang mengasihi kami atas apapun musim hidup yang kami alami. Berkati saudara kami yang ulang tahun pada hari ini. Tambahkanlah umur yang panjang, kesehatan dan kebahagiaan bagi mereka. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.